Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfira Nurosyanti dengan NIM 146200161 dan teman saya Nama saya Atika dengan NIM 14620000163. Perkenalkan, saya Yohana Lukita, NBI 1462106. Saya Miftahul Nur Kasanah, NBI 14620000189. Saya Nurul Faisa, NBI 14620000240. Perkenalkan, nama saya Mila Widya, NBI 1462105. ya kami akan memulai presentasi kami untuk dokumen game design dokumen. Game yang kami buat adalah Labyrinth Monster. Ini product specification. Judul game The Maze Skill, ringkasan judul Labyrinth Monster adalah sebuah judul yang didapatkan dari konsep game ini, yakni labirin yang dipenuhi dengan Selanjutnya, latar belakang. Di era modern ini, dunia game itu semakin berkembang pesat, khususnya juga game labirin. Game labirin ini termasuk ke dalam game puzzle karena harus menyelesaikan permainan dengan cara menemukan jalan keluar. Dan game labirin ini sudah banyak jenisnya dan dirilis oleh berbagai perusahaan game. Sebanyak apapun game yang telah dirilis pasti memiliki kelemahan yang membuat para player tidak nyaman atau cepat bosan. Nah, sehingga butuh inovasi baru untuk membuat game labirin yang lebih menegangkan, yaitu Labyrinth Monster, agar player dapat merasakan pengalaman baru yang lebih menantang. Game ini terinspirasi dari game labirin yang telah dirilis sebelumnya dan juga sebuah film luar negeri yaitu yang berjudul The Maze Runner. Untuk genrenya sendiri, game Labyrinth ini mengusung genre laga. Dan target audiens dari game ini mulai dari kalangan anak-anak berusia 10 tahun hingga orang dewasa. Kemudian untuk game flow-nya, game flow dari game ini adalah pada saat pertama kali pemain masuk dalam game, pemain akan dimasukkan ke dalam fitur main menu. Di dalam main menu terdapat 3 fitur, yakni play, help, dan quit. Kemudian jika pemain memilih fitur play, maka pemain akan dihadapkan dengan interface hutan, di mana hutan tersebut memiliki labirin-labirin. Labirin tersebut akan tertutup pada saat game dimulai. Pemain diharuskan mencari item dan jalan keluar agar dapat keluar dari labirin tersebut. Jika pemain memilih fitur help, maka pemain akan dihadapkan pada sebuah interface yang berisi dengan aturan atau cara bermain game ini. Kemudian jika pemain memilih fitur quit, maka pemain akan dikeluarkan dari game. Berikut adalah flowchart-nya. Dari game, kita dapat kembali ke main menu. Karena di dalam game itu ada button untuk memilih reset kembali atau settings. Selanjutnya, look and feel. Elemen visual pada game ini menggunakan interface hutan. Karena interface hutan dibuat untuk membuat game ini terlihat lebih nyata, sehingga ketika pemain menjelajahi labirin yang penuh rintangan,
membutuhkan banyak kesabaran dan pemikiran logis untuk mencapai finish. 2.5 target platform smartphone, tablet yang berbasis Android. Selanjutnya adalah competition mode, yaitu game ini dimainkan secara single player. Lalu, keuntungan dari game ini adalah melatih aspek kognitif dari player, seperti melatih dalam memecahkan masalah, mengasah ketelitian, melatih kesabaran, dan keuletan. Di sisi lain, game ini juga menuntut player untuk berlatih membuat strategi dalam melangkah. Game ini juga melatih koordinasi mata dan gerakan tangan. Game ini sangat cocok dimainkan untuk player di usia 7 tahun ke atas, sebab usia tersebut adalah masa perkembangan sehingga game ini dapat menjadi salah satu perantara perkembangan. 2.8 untuk batasan, game ini akan memindahkan tembok labirin secara acak, sehingga pemain harus memutar otak bagaimana caranya kabur dan tidak bertemu dengan monster yang berada di dalam labirin. Selanjutnya adalah UI. UI yang pertama adalah halaman awal atau home screen. Pada halaman awal, antarmuka atau home screen adalah tampilan awal sebelum pemain memasuki permainan. Pada halaman awal terdapat judul game, fitur play, health, quit, dan setting. Selanjutnya adalah halaman play. Pada halaman ini menampilkan lokasi labirin, jadi di sini akan ada keseluruhan halaman dan UI-nya akan berbentuk labirin dan kemudian ada pemain dan setting. Selanjutnya adalah objektivitas. Yang pertama, kita akan memiliki 3 karakter. Karakter yang pertama bernama Neo. Di sini digambarkan karakternya berambut pirang, memiliki senjata pisau, dan kelebihannya adalah dia bisa menyerang monster, dan monster akan nge-freeze selama 5 detik. Dan selama 5 detik tersebut, dia bisa melarikan diri dari monster. Karakter kedua adalah Minho. Di sini Minho memiliki ciri-ciri rambut hitam, ras Asia, tidak memiliki senjata, tetapi dia memiliki kecepatan berlari yang paling tinggi daripada karakter lainnya. Karakter selanjutnya adalah Thomas. Dia memiliki ciri-ciri berambut hitam, berkulit putih, memiliki senjata tombak yang bisa digunakan untuk menusuk dan membalikkan posisi monster atau membalik monster, sehingga pergerakan monster akan lebih lambat dari sebelumnya. Selanjutnya, musuh dari game ini sendiri bernama Griffin. Griffin berbentuk seperti laba-laba, namun memiliki ekor sengat yang mirip seperti kalajengking. Dan ekor tersebut bisa digunakan untuk menyengat player, sehingga nyawa player akan berkurang 1. Selanjutnya adalah skema dari labirin itu sendiri. Labirin akan bergeser atau berpindah posisi setiap 30 detik sekali selama bermain. Selanjutnya adalah nyawa. Nyawa di sini ada 3 nyawa dari setiap pemain. Apabila pemain menerima sengat dari briefing tadi, maka nyawa akan berkurang 1. Selanjutnya adalah mystery box. Mystery box berisi koin yang bisa digunakan untuk membeli pakaian atau aksesoris player. Kemudian screen flow, pada saat pertama kali pemain masuk ke dalam game, pemain akan dimasukkan ke dalam fitur main menu. Di dalam main menu terdapat 3 fitur, yakni play, help, and quit. Jika pemain memilih fitur play, maka pemain akan dihadapkan dengan interface hutan, di mana hutan tersebut memiliki labirin-labirin. Labirin tersebut akan tertutup pada saat game dimulai. Pemain diharuskan mencari item dan jalan keluar agar dapat keluar dari labirin tersebut. Jika pemain memilih fitur help, maka pemain akan dihadapkan pada sebuah interface yang berisi dengan aturan dan cara bermain dari game ini. Jika pemain memilih fitur quit, maka pemain akan dikeluarkan dari dalam game. Lalu nomor 4 ada level. Di level pertama dari game ini adalah player yang masuk ke dalam labirin.
Lalu player harus waspada karena labirin tembok labirin yang akan bergerak setiap 30 detik sekali, juga monster yang mencari player. Ketika selesai menyelesaikan level pertama, level kedua pun dimulai di mana kecepatan labirin semakin cepat menjadi 20 detik dan monster pun menjadi jauh lebih cepat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.